Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok Lele Sangkuriang. Perkenalkan, saya Muhammad Abi Aziz, NPM 237444016. Nama saya Zulfadli, NPM 237444009. Nama saya Muhammad Adi Jamaran dengan NPM 237444017. Nama saya Maditya Maulana dengan NPM 2374414. Baik teman-teman, di sini kami akan mempresentasikan tentang terkait penugasan mata kuliah genetika dan pemuliaan ikan tentang proses hibridisasi pada strain ikan lele Sangkuriang. Halo sahabat perikanan, Manci Teknologi Jaya Pembenihan. Kali ini kita akan mengenal tentang perikanan, khususnya di dunia perikanan ikan lele. Saat ini, ikan lele merupakan salah satu komoditas yang banyak dibudidayakan di Indonesia. Berbagai jenis lele telah dihasilkan dari penelitian melalui rekayasa genetik. Rekayasa genetik sendiri dalam tahapan pemuliaan banyak dilakukan dengan berbagai cara. Contohnya, seperti melalui hibridisasi, ginogenesis, dan lain sebagainya. Salah satu jenis lele yang saat ini dihasilkan dari rekayasa genetik maupun proses hibridisasi yaitu ikan lele jenis Sangkuriang. Ikan lele Sangkuriang sendiri saat ini banyak dibudidayakan oleh para pembudidaya karena memiliki beberapa keunggulan dibanding ikan lele lainnya. Tentunya keunggulan tersebut didapatkan dari hasil penelitian cukup lama dan proses pengamatan yang cukup lama sehingga menghasilkan lele yang baik dari segi performa maupun dari segi genetiknya. Untuk selanjutnya, ayo kita pelajari bersama melalui video kami. Baik sobat, di sini saya akan melanjutkan topik dari sebelumnya yaitu tujuan. Yang pertama ada asal-usul bagaimana terciptanya strain lele Sangkuriang. Kedua ada genetika dan pemuliaan ikan lele Sangkuriang. Ketiga ada tahapan prosedur untuk mendapatkan lele Sangkuriang. Baik teman-teman, melanjutkan dari topik pembahasan kita terkait strain lele Sangkuriang. Perlu diketahui teman-teman, ini suatu ilmu yang kami dapat dari sebuah informasi yang kami hampu dari salah satu video. Bahwasanya lele sendiri yang banyak dikembangkan di Indonesia sendiri merupakan asal muasalnya berasal dari lele yang berasal dari Afrika yang memiliki nama latin Garriepenus mozambicus. Kemudian lele tersebut didatangkan di Indonesia. Tujuannya sendiri untuk dikembangkan dan dibudidayakan di Indonesia. Datangnya lele ini menjadi jawaban bagaimana budidaya lele nantinya berkembang. Hadirnya lele ini menjadi salah satu jawaban bagi pembudidaya bagaimana nantinya budidaya di Indonesia ini memiliki beraneka ragam jenis dari mulai jenis lele, kemudian komoditas lainnya di perairan air tawar. Jadi tahu nggak Dit? Dulu itu di tahun 1985 sampai 1997 kalau nggak salah itu di literatur itu ya yang saya baca itu ini ikan lele itu banyak yang mengalami kecacatan morfologi. Contoh ada di bagian sirip, terus ada di bagian patilnya, tahu kan patilnya, terus ada di bagian sirip atas dorsal itu nggak ada di. Nah di Indonesia sendiri karena terjadinya seperti itu, Indonesia mengembangkan lagi di BBAT Sukabumi, yaitu ada persilangan F2 dan F6 untuk menghasilkan strain baru namanya lele Sangkuriang. Nah tapi aku bingung Dit, untuk mendapatkan F6 sama seleksi ikan Sangkuriangnya itu bagaimana ya Dit? Kamu tahu nggak Dit? Jadi untuk F6-nya sendiri itu dilakukan persilangan antara lele lokal Afrika dengan lele lokal Taiwan untuk mendapatkan gen untuk pertumbuhan yang cepat dan besar dengan ukuran yang besar. Oh jadi seperti itu dapat F6 itu Dit. Terus yang seleksi ikan ini apakah anak yang dari F2 sampai F6 itu kan jadi lele Sangkuriang tuh benihnya. Itu semua dalam satu kolam itu jadi lele ikan Sangkuriang semua atau ada seleksi lagi sedikit? Kemungkinan untuk dapat lele Sangkuriang itu tidak semaksimal itu, yang ditentukan dengan penggunaan atau metode yaitu dengan seleksi backcross atau persilangan balik.
Dit, kalau back cross sama metode silang balik itu maksudnya gimana sih, Dit? Untuk metode back cross sendiri, pengetahuan saya cuman sampai di persilangan balik saja. Asik nih bahasnya. Bahas apaan tuh? Ini lagi bahas tentang metode back cross itu apa sih? Kita cari bareng-bareng yuk. Yes. Nah, ini dapat nih. Menurut Sujina et al. 2006, metode back cross itu adalah persilangan balik atau salah satu teknik dalam pemilihan selektif yang digunakan untuk memperbaiki atau mempertahankan sifat-sifat unggul pada indukannya. Nah, strain yang tertentu dengan cara menyilangkan keturunannya kembali dengan salah satu tetuanya atau induk asalnya. Nah, pemilihan ikan lele sangkuriang ini juga dapat menjadi kunci dalam menciptakan strain baru dengan performa lebih baik dibandingkan strain sebelumnya. Jadi itu teman-teman arti dari back cross itu. Berarti mengambil benih unggul dan dibesarkannya untuk dipemijangkan ke indukannya. Ya, Berarti jadi satu kolam itu belum tentu dipilih semua ya, Dit ya? belum. Kita akan melakukan grading lagi nantinya. Wih, seru banget sih kelihatannya. Lagi bahas apa sih? Ini lagi membahas tentang strain lele sangkuriang yang dikembangkan oleh BPAP Sukabumi. Dan tahu nggak, Dit? Itu ada cara seleksinya juga, tahu? Wah, menarik banget ya. Jadi gimana ini? Mari kita tonton videonya yuk. Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar BBPBAT. Balai Besar. Bagaimana sejarah lahirnya lele sangkuriang? Monggo, silakan Pak Dokter. Ya, jadi kita punya data tuh. Ya. Pertumbuhan lele dumbo yang tadinya masuk 85 itu Betul. sampai tahun 98 itu sudah menurun. Mengalami penurunan. Sudah penurunan. Kualitasnya. Sudah banyak yang memang lele itu tidak normal. Adalah parameter-parameter tidak normalnya secara saintifik ya. Nah, kita coba cari-cari informasi, konsultasi ke berbagai perguruan tinggi bagaimana nih untuk memperbaiki lele sangkuriang. Cara yang tercepat saat itu adalah dilakukannya back cross namanya. Back cross. Back cross itu namanya silang balik. Keturunan sekitar F2. Web 2. F2 dari lele dumbo yang masuk ke Indonesia ya. Nah, Iya. kemudian kita coba back cross. Nah, kita coba yang betina dikawinkanlah itu F2 dengan hitungan kami F6 tahun 2000 itu kan dikawinkanlah. Jadi istilah sekarang kami waktu itu nenek kawin sama cucu. Cucu. Ini kita back cross kedua. Iya, back cross. Setelah dapat keturunan pertama, kita back cross lagi kedua. Kemudian kita uji back crossnya itu. Tapi juga kami ketika prosesnya ini perlu seleksi. Dilakukan juga seleksi, dipilih hanya Yang ikan terbaik yang ya. bagus kan gitu ya. Ada prinsip seleksi yang kita pakai di situ. Hasilnya ternyata bagus, disebarkanlah. Nah, itulah asal usul lele sangkuriang. Jadi disinilah dapurnya. Kalau yang namanya ikan lele sangkuriang hasilnya bagus, sangkuriang yang fase awal yang tahun 2004 itu kita waktu itu hanya fokus di pertumbuhan. Bagaimana sih kondisi perkembangan lele sangkuriang sekarang ini? Ya, jadi begini. Kita itu tahun 2000-an, tahun 2010-an lah, Ya. punya yang namanya jejaring pemuliaan induk atau masyarakat suka mengenalnya Broodstock Center. Broodstock Center. Nah, kita suka bertemu. Masih ada tuh Pak sampai sekarang? Nah, di Broodstock Center itu kan di situ ada para ahlinya ya, para peneliti, para dosen dari perguruan tinggi gitu ya. Nah, kami mendiskusikan bagaimana cara memperbanyaknya. Tapi karena kualitasnya kita betul-betul jaga dengan cara tadi itu, nah sehingga itu memang bisa dikontrol. Baik, Sobat Balai, mungkin sampai di sini dulu. Terima kasih. Semoga dari video tersebut ada ilmu yang bisa diambil dan dari penjelasan kami juga bisa menambah wawasan kalian. Baiklah, sekian dari kami tutup. Teman-teman ingin tahu lebih banyak tentang dunia perikanan? Ayo join bersama kami di program studi teknologi pemberdayaan ikan Politeknik Negeri Lampung. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.